Saya bawa kitab, tapi bentuknya PDF, karena sekarang kalau bawa kitab banyak-banyak nggak muat di mobil. Jadi bawanya masukin ke alat media aja. Kitab yang, karena ini masjid baru, saya sengaja buka kitab yang belum pernah saya kaji selama ini secara terbuka, yaitu kitab Al-Hikam, cuma bukan Hikam Ibnu Athaillah, Hikam yang lebih awal dari Imam Ibnu Athaillah, namanya Hikam Al-Ghawthiyah. Kita kan namanya pengausan, maka namanya bukan cocok logi, Al-Hikam Al-Ghawthiyah ya. Kalau orang bertanya kok disebut ngaos, ngaos sama ngaji, coba tanya orang Jawa, belum Sunda dulu nih. Dalam bahasa Jawa, ngaos itu lebih halus dari ngaji. Habis kursus sama istri, orang Jawa. Di Sunda juga disebut pengaosan, itu bahasa halus. Jadi kalau dihitung sebenarnya lebih indah mana pengajian dan pengaosan? Pengaosan. Kalau pengajian salah baca penggajian. Seneng ya? Mau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudari kemuliaan Allah, kota Bandung itu kota yang paling disukai anak saya yang kedua yang Allah sudah panggil. Jadi dia kalau lagi ingin berlibur selalu mengatakan Bandung Bi, Bandung Bi. Maka saya kalau ke Bandung, mohon maaf mata saya berkaca-kaca. Semoga jadi investasi akhirat. Amin. Kitab Al-Hikam Al-Ghawthiyah ditulis oleh Al-Imam Al-Ghawth. Al-Ghawth itu gelar untuk pemimpin para wali Allah. Jadi jika ada menteri, gubernur, wali kota, sampai ke bawah RT, yang paling tingginya presiden atau raja. Dalam pemerintahan rohani, ini kan pemerintahan zahir. Dalam pemerintahan rohani juga ada wali. Wali itu ngurusin negeri batin. Mereka ada kepangkatannya. Yang paling tinggi disebut Al-Ghaus. Paling tinggi disebut Al-Ghaus. Tiba-tiba ada bocil lewat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al-Ghaus berarti hamba Allah yang karena dia makhluk dapat rahmat dan berkah. Al-Ghaus berarti hamba yang di mana dia ada maka kalbu manusia menjadi bercahaya. Al-Ghaus itu yang jika dia berdoa, doanya langsung mustajab. Dan saya bukan Al-Ghaus, ya, jangan salah. Saya bukan Imam Mahdi seperti yang ada orang mengatakan, ya. Itu salah itu, ya, keliru. Ar-Razi, ya. Baik. Al-Ghaus ada namanya Al-Qutub. Al-Qutub itu jumlahnya sejumlah dengan jumlah para nabi dan rasul. Rasul berapa? 313. Jumlah nabi. Maka sekarang jumlah kekasih Allah berpangkat kutub 313. Selebihnya 124.000 mereka pewaris para nabi. Dan jangan khawatir, kita sedih jika kiai ulama wafat, tapi tidak usah khawatir, Allah akan ganti. Cuma kadang gantinya bukan dari muridnya, kadang gantinya dari yang sebelahnya, kadang gantinya dari tempat yang lain, jauh nun di sana. Nah, imam ini disebut Imam Abu Madian. Dia hidup di abad ke-6 tahun 500-an, wafatnya tahun 590-an. Nah, imam ini nulis juga Al-Hikam. Hikam ini jarang dibaca di pesantren, tapi yang baca biasanya ulama-ulama yang mereka punya konsumsi sendiri. Untuk masjid baru, kita beri hadiah baru, membuka kitab Al-Hikam Abu Madian. Nanti selama berapa hari, 2 hari ini, insya Allah saya akan buka kitab ini dimanapun. Insya nanti siang ada lagi, kita buka lagi kitab itu. Insya Allah.
Yang saya hormati para ulama, majelis ulama, pengurus masjid, takmir, semua yang berkhidmat tuh masjid, yang bersih-bersih masjid. Ini kalau nggak ada yang bersihin, nyaman nggak duduknya? Maka kalau ada yang bersih-bersihin ini marah-marah, jangan ikut marah. Jangan ngomong, kamu nggak tahu siapa saya. Gimana jawabnya, Cum? Kamu nanya. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi kalau ketemu ada orang tim khidmat yang sedang bersih-bersih, keamanan, kita ikut saja mereka. Kenapa? Karena mereka tahu cara ngurus ini. Kita kurang tahu. Dan maafkan kami, para tamu, jika salah-salah adab kepada sahibul bait, ya. Untuk membaca kitab ini, mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan Imam Abu Madian dan guru-guru kita semua dan pendiri masjid ini, semua yang berwakaf mungkin dari harta yang diberikan ke negara dan negara masuk ke sini, siapapun yang berinisiasi, siapapun yang memakmurkan, kita kirimkan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Surah Al-Fatihah. Semua kita cinta Al-Quran. Al-Quran itu secara teks sudah berakhir 114 surat dan sudah tidak turun lagi. Kalau ada orang meyakini bahwa akan ada Quran baru, pastikan itu ajaran menyimpang. Kita tidak seperti itu. Tapi makna Al-Quran berkembang atau tidak? Berkembang nggak? Dulu jangankan di agama sebelum kita, di Islam sendiri meyakini bahwa bumi itu flat dan bumi adalah tempat alam semesta berotasi. Jadi kita senternya. Ternyata berkembang sekarang terbalik. Matahari tempat tata surya berputar. Kita nggak tahu lagi, nanti ada pertemuan baru. Maka orang meyakini bumi flat, bumi diam, alam yang berkeliling, atau yang sebaliknya, itu tidak berkaitan dengan agama. Itu berkaitan dengan pemahaman terhadap teks. Nah, ini beberapa tahun yang lalu banyak yang bertengkar di bab ini. Nah, Al-Quran sudah selesai, tapi pemahaman Al-Quran Allah selalu turunkan. Oleh karenanya, orang dahulu baca ayat tidak terfahamkan akan muncul teknologi namanya kamera. Tapi ketika Ibnul Haytham baca ayat tentang afalam yanzuru ila sama, apakah mereka tidak memperhatikan langit? Dan kalimat ain, mata, semuanya diteliti, jadilah kemudian awal daripada lensa. Maka kalau tanpa Ibnul Haytham kita nggak punya lensa kamera hari ini, nggak punya kacamata hari ini. Di zaman ini sudah lain lagi. Oleh karenanya pemahaman terhadap Al-Quran berkembang, Al-Qurannya tidak boleh berkembang. Al-Qurannya titik, qul a'udzu binnas, ujungnya minal jinnati wan nas, selesai. Ya. Nah, apa kata Imam Abu Madian? Al-Quran nazal wa tatanazzal. Jadi ada dua. Al-Quran itu turunnya ada dua jenis. Yang pertama turun kalimahnya, surahnya, ayatnya, itu namanya nazal. Nazala atau nazzala atau anzala, artinya sama. Cuma dibedakan anzala turun brek ke langit pertama, kalau nazzala turun bertahap. Inna anzalna, surat Al-Qadar, sesungguhnya kami menurunkan ruhnya Quran fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar, turun blok semua. Jadi di malam Lailatul Qadar itu malam keberapa? 27, bukan 17.
Tapi untuk memperingati nuzul Quran, karena nuzul Quran ini, Quran itu diturunkan oleh Allah kepada kalbu Sayyidina Muhammad SAW, lalu diturunkan ke kalbu para sahabat. Para sahabat berperang pada 17 Ramadan, perang Badar. Karena ahli Quran, mereka berjuang pada hari Badar. Ulama kita merayakan hari Quran itu, perjuangan ahli Quran pada malam 17 Ramadan. Jadi sebenarnya 17 Ramadan nuzulnya bukan nuzul dari atas, tapi itu pejuang-pejuang Quran sedang berjuang. Silakan cari hadisnya. Tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan Quran turun malam 17. Silakan, kita boleh taruhan. Ya, ini taruhan beneran loh Pak ya. Boleh ambil nih tablet saya. Di sini banyak kitab, ada ribuan kitab. Tapi antum bisa baca nggak? Tidak saya temukan. Yang ada wa unzilal furqan, diturunkan al-furqan yaitu Al-Qur'an pada hari ke-24 atau malam 25. Tetapi malam yang biasanya Lailatul Qadar 27. Maka kita gabung Lailatul Qadar malam ganjil, turunnya Al-Qur'an malam ganjil setelah 20. Wallahu a'lam bis-shawab ya. Namun ada ulama yang meyakini Lailatul Qadar itu mulai dari malam pertama Ramadan sampai akhir Ramadan. Cuma saya tidak menemukan dalilnya. Jadi Al-Quran itu turunnya dua jenis. Satu nazala. Apa arti nazala? Turun dengan huruf, kata-kata, jumlah, dikumpulkan kata-kata jadi ayat, dikumpulkan ayat jadi surat, dikumpulkan surat semuanya 114 menjadi mushaf Al-Quran. Itu sudah selesai, itu nazalah. Maka tidak ada lagi Quran. Ada teman saya yang bertanya, oh di Iran ada Quran Syiah. Kebetulan saya punya mahasiswa santri lagi kuliah di sana S2. Saya tanya, betul ada Quran? Oh enggak ada Quran baru enggak? Sama, Qurannya sama. Berarti tidak ada. Mau di sana di sini sama. Di sana dan di sini sama. Lalu yang kedua, ini yang bagian kita. Kalau nazala atau nazala turun ke Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau nazala turunnya kemana? Allah turunkan ke Lauh Mahfuz, ke Sayyidina Jibril, lalu ke Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah juga langsung ke Nabi Muhammad SAW. Ada yang langsung. Bahkan sebenarnya Quran itu langsung diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara huruf per hurufnya baru diturunkan lewat malaikat Jibril. Nah, yang bagian kita ini yang menarik sebenarnya untuk zaman ini, yaitu tanazzala. Apa arti tanazzal? Bahwa Quran yang sudah sempurna itu, kita sempurna nggak? Ini yang hadir sudah sempurna belum? Belum. Memahami Qurannya sempurna nggak? Coba ada berapa orang di sini anggap ambil misalnya saya ambil 10. Dari 10 suruh baca Quran, surah Al-Fatihah, disuruh memaknai. Maka masing-masing akan beda cara memaknainya. Apakah pemaknaan itu sudah berhenti? Maka ketika orang ngomong hanya pemahaman ini yang benar, sedangkan pemahaman yang lain salah. Itu mereka gagal paham di bab nazala dan tanazzala. Ini yang sering saya sampaikan sebelum kita masuk ke bab kolbunya. Quran suci, benar? Benar Quran suci? Kalau Ar-Razi baca Al-Quran suci nggak? Saya suci nggak? Enggak, saya nggak suci. Yang suci cuma Allah, Rasulullah. Tapi kalau Allah sucikan saya, baru saya bisa menyentuh Al-Quran. Maka disebut la yamassuhu illal mutahharun. Tidak dapat menyentuhnya kecuali orang yang disucikan.
bukan yang merasa suci. Beda yang disucikan dengan yang merasa suci. Orang-orang yang merasa paling benar, yang merasa benar, itu orang-orang yang tidak akan dapat menyentuh Quran. Kenapa? Karena dia merasa suci. Orang merasa suci itu sombong. Itu sifat iblis. Iblis itu sekelas Nabi SAW merasa berdosa. Masa ente merasa suci? Nabi setiap hari masih mengatakan, ya Rabb, ighfirli wa tub alayya. Ya Allah, ampuni hambamu ini dan terimalah tobatku. Kok ada hari ini orang baru hijrah, baru belajar Islam, terus mengatakan bahwa pemahaman agama dia paling benar, yang lain salah. Dia sulit membedakan antara Quran yang maha benar dengan dia yang belajar benar. Orang belajar benar belum tentu benar. Orang belajar benar belum tentu benar. Nah, kita sedang belajar benar. Jadi saya menghimbau kepada siapapun yang sedang belajar, sedang ngaji, sucikan Quran, jangan sucikan pemahaman kita terhadap Quran. Yang punya faham terhadap Quran siapa? Ustadz. Benar. Ustadz itu manusia, bukan nabi. Ustadz bisa salah. Dia kan tamatan ini, dia gelarnya ini, nggak ngaruh. Ya, apapun gelarnya, walaupun gelarnya 7 ditambahin ALM, almarhum, tetap aja dia bukan yang suci. Bapak Ibu, saudara-saudari bukan Allah, apa kata beliau? Al-Quran nazala wa tanazzal, fanuzul qad mada wa tanazzul bakin ila yaumil qiyamah. Quran sudah selesai, tetapi pemaknaan Quran belum selesai. Maka wa tanazzul, jadi ada nazal, nuzul, ada tanazzul. Tanazzul bakin ila yaumil qiyamah. Sedangkan tanazzul, turunnya pemaknaan Quran ke dalam kolbu akan berlanjut sampai kiamat. Ini yang ngomong Imam Abu Madyan, disebut tanazzul. Maka orang siapa saja yang mendapatkan makna Quran, dia pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin gak pewaris Nabi suka melaknat? Mungkinkah pewaris Nabi suka cari kesalahan-kesalahan orang? Hari ini orang-orang yang mengaku dirinya ulama suka nyari kesalahan orang lain. Dan kita menghimbau, ini kebetulan ada teman-teman majelis ulama. Majelis ulama itu bukan majelis juri penyesat aliran-aliran, bukan. Majelis ulama itu majelis pembimbing umat. Sepakat? Bukan majelis untuk menyesat-nyesatkan aliran-aliran. Kalau ada aliran, bimbing dulu, nggak mau dibimbing baru sesatkan. Ini bukan ngajarin, tapi kita ngingetin aja, ya. MUI bukan KPK. KPK aja udah berubah. Dari dulunya suka tangkap tangan, sekarang sudah suka mengedukasi. Nggak langsung tangkap. Dulu kan kayaknya prestasi. Setiap kali hari Jumat, masih ingat? Itu hari yang menegangkan. Ya, Jumat Keramat. Kami berharap kepada guru-guru kami di MUI, senior-senior kami di MUI, kawan-kawan kami di MUI, jika ada kesalahan di aliran-aliran kelompok-kelompok, bimbing mereka. Jangan langsung keluarkan fatwa, apalagi cuma jawaban lewat WA, apalagi lewat website. Tidak elok, enggak elok, ya. Jangan salahkan nanti jika nanti banyak pengawasan-pengawasan, majelis-majelis, lembaga-lembaga, nanti mereka menyerang majelis ulama. Jangan sampai. Saya mencintai MUI karena guru saya lama di MUI, ya. Walaupun saya tidak mau masuk MUI, Kiai, ya, karena nggak kuat, belum pantas disebut ulama. Saya jadi guru ngaji aja, ya. Ini jauh nih, Pak Dokter sini nih, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita perhatiin dari tadi kayak kenal deh, ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Al-Quran selesai. Pemahaman Quran
tidak selesai. Maka nggak layak orang ngomong saya paling alim. Cukup Sayyidina Musa yang mengatakan aku paling alim. Setiap orang yang disayang Allah ngomong aku paling alim, tunggu, nanti akan ada teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tanazzul baqin ila yaumil qiyamah. Jadi pemahaman Quran itu akan turun ke dalam kalbu sampai kiamat. Ingat rumusnya kemana turunnya? Kalbu, bukan ke sini. Ilmu kalau cuma hanya nambah di sini, hobinya debat sama cari kesalahan orang. Tapi kalau turun ke dalam kalbu, dia sudah nggak sempat cari kesalahan orang karena di dalam kalbunya sudah banyak kesalahan. Al-Quran turun kepada kalbu Nabi, maka pemahaman Quran hanya turun kepada kalbu orang yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Imam Abu Madian berani mengatakan Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sudah selesai, tapi makna Quran belum selesai, terus turun? Ini kan berani ngomong begitu. Karena beliau pernah mengatakan berdasarkan hadis Nabi, istafti qalbak. Jadi ada orang datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, kalau aku punya masalah sedang engkau tidak ada, ulama tidak ada, kira-kira begitu kalau diterjemahkan secara bebas. Apa jawaban beliau? Engkau punya qalbu, mintalah fatwa ke dalam qalbumu. Sayang sekali para da'i, para ustadz tidak mencontohkan itu, sehingga jamaah tidak berpikir dengan kolbunya, mereka berpikir dengan emosinya. Kita doakan semoga ulama kita, doakan saya juga, semoga kami termasuk orang berpikir dengan kolbu. Amin Rabbal Alamin. Gimana mau berpikir dengan kolbu? Kolbu tidak pernah dilatih. Maka berkata beliau di bagian tengah sini, apa kata beliau? Ini teguran buat kami, buat kita semua. Man u'tiya lazzatal munajah. Siapa yang diberikan kelezatan bermunajat kepada Allah, muni'a ainuhu minan naum. Maka matanya selalu terhalang untuk banyak tidur. Malam tadi banyak tidur atau zikir? Kenapa nonton bisa lama? Nonton apa? Netflix, YouTube, sama kita berarti ya. Tapi jangan buat Allah cemburu. Jangan buat Rasulullah SAW cemburu. Rasulullah itu cinta sama kita. Masa kita nggak cinta sama dia? Rasulullah mau berpisah ruh dengan badannya yang disebut kita. Duhai umatku, masa kita mau tidur, mau berpisah nyawa ini sejenak, yang disebut malah, yang ditonton Allah, ya salam. Kita nggak habis pikir. Lalu nanti mau minta syafaat Rasulullah. Kesimpulan kajian kita pada duha menjelang siang ini, ilmu Al-Quran tidaklah pernah berhenti, karena Al-Quran turun ke dalam kolbu. Maka saya mengajak, mumpung masjidnya baru, mari kita membaharukan kolbu. Dengan apa? Makanan kolbu adalah la ilaha illallah. Cari majelis-majelis begini, mau dia zikir keras, mau zikir lembut, sama. Ya, boleh zikir keras, boleh zikir lembut. Nggak usah debat lagi, itu zaman dulu orang debat, tahun 80-an, 70-an orang debat. Zikir keras, zikir lembut. Sekarang cukup. Yang nggak suka uskut, diem. Ya, kalau mau sebut dalil, ya udah amalkan sendiri. Yang senang amalkan. Ya, maka siapa saja yang baca la ilaha illallah, ahyallahu qalbah, Allah akan hidupkan hatinya. Semoga Allah jadikan kolbu saya dan kita semua yang hadir ataupun siapapun yang mendengarkan, jauhkah dia, dekatkah dia, Allah hidupkan dengan nur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Silakan Pak. Cukup.
Udah, nggak ada tanya jawab? Oke, silakan. Assalamualaikum. Baik. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat onta ya. Masih ingat aja, aneh udah lupa. Pakai itu aja kurang jelas. Sholawat itu ada tingkatan-tingkatannya. Sholawat itu cara kita terhubung kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ketemu Rasulullah mau minta apa? Nanti kualitasnya kelihatan. Dalemannya kualitasnya apa? Apa yang diminta ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Abu Darda ketemu Rasulullah SAW. Kok lain dengan orang Arab Badui ketemu Rasulullah SAW? Onta ketemu Rasul. Serius. Itu disebutkan di dalam syair-syair Madaih Nabawiyah di masa-masa Maulid. Onta bersyahadat lalu ngadu, ya Rasulullah, saya letih. Tuan saya banyak tugas, tapi makannya sedikit. Onta yang dikadukannya apa? Urusan perut. Sholawat onta itu boleh, itu bukan hina. Cuma sholawat onta ini kurang bermakrifat aja. Kalau onta itu tahu secara ma'rifatullah bahwa yang di hadapan dia lebih dari urusan perut bisa diurusin. Onta dijadiin manusia juga mungkin nih, walau alam kita nggak tahu. Ya kan ada manusia dijadiin kera, bisa dibalik nggak? Kalau Allah mau mah bisa-bisa aja. Masih ingat kayu yang Nabi bersandar? Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah itu nangis kedengeran satu masjid. Berarti sahabat-sahabat saya itu mereka mendapatkan satu karamah, mendengarkan suara pohon menangis. Udah pernah dengar pohon menangis? Kalau dengar saya yakin stres semua ntar. Makanya nggak dikasih ilmu begini, hanya dikasih kepada Nabi dan aulia-aulia Allah. Kita begini nggak kuat. Jadi nggak usah minta kesaktian. Takutnya dikasih kaget, putus ulat sarafnya. Maka banyak orang belajar ilmu kanuragan kebatinan itu jadi nauzubillah min, pakai kopiah tapi ngomong udah nggak beres. Baca wirid tapi sudah nggak jelas. Itu bukan ilmu kolbu. Bukan, ilmu kolbu nggak ngurusin kesaktian. Udah nggak sempat mikir kesaktian orang ahli kolbu itu. Itu pohon ditawarin, kamu pilih jadi sandaranku atau masuk surga. Kalau masuk surga dia kira-kira jadi apa? Bukan jadi pohon lagi. Wallahu alam, saya belum tahu dia bakal jadi apa. Ya. Karena kalau ada manusia dikutuk jadi hewan, toh siapa tahu nanti ada hewan didoakan jadi manusia, wallahu alam. Ya, di dalam ilmu Allah orang yang berakidah Ahlussunnah ada namanya mungkinat. Dalam mungkinat ini mungkin. Kalau ada orang al-aswaja menyaksikan ini, saya ragukan ke Ahlussunnahannya. Ya, berarti dia nggak paham bab mungkinat. Baik. Ketika sahabat Badui ketemu Rasulullah, apa kata beliau? Muhammad, tuh pohon kalau ente Rasul panggil di sini. Nantang lagi, nantang kesaktian. Agak sedikit unik, agak bagusan. Datang kayak begini, gak mungkin, gak safnya udah ketutup. Maka dilangkahi semua orang, kepala orang dilahin ke semua. Terus dia berdiri dan mengatakan, Aina Muhammad? Aina Muhammad? Tunjuk hal itu. Sahabat nggak ada yang berani nunjuk Nabi, nggak ada satupun.
Makanya orang Sunda, orang Jawa kalau nunjuk yang hormat gimana? Nggak ada yang begini, itu badui. Yang begini itu badui. Di zaman itu, kalau zaman sekarang nggak tahu deh. Mungkin super badui. Nunjuk begitu tuh nggak bener. Begini mereka nunjuk. Para sahabat nggak berani. Sayyidina Abu Bakar diem, malu. Aduh, pintu masjid nggak ada yang jaga nih. Biasanya ada yang jaga di masjid, depan masjid. Ada namanya bab Ali, bab. Apa kata si Arab Badui? Ketika dia lihat, oh, ini Muhammad ya. Muhammad, ana uhibbuk. Aku cinta engkau. Lalu dia doa, ya Rabb, cintai aku dan Muhammad saja, yang lain jangan. Jangan ngomong, mau senyum takut dosa. Itu terjadi, Pak. Ini agak lumayan. Tapi ketika datang Abu Darda, apa kata Abu Darda? Ya Rasulullah, jika engkau nanti masuk surga, kita nggak bisa ketemu. Dia cuma ngomong itu doang, mau nangis. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama yang engkau cintai. Tuh pertanyaan sholawat Abu Darda begitu. Abdullah bin Mas'ud, maka Abdullah bin Mas'ud buat sholawat sendiri. Allahumma ja'al salawatika wa barakatika ala Sayyidina Muhammad Nabi Rahmah, Rasul Rahmah. Terus sampai akhir. Dia buat salawat sendiri. Sayyidina Ali juga buat salawat sendiri. Jadi sahabat-sahabat yang levelnya tinggi, itu kalau bersalawat kepada beliau, murni karena cinta kepada beliau. Mengenai hajat, ibu nggak doa, Allah sudah takdirkan belum? Sudah. Maka doa itu bukan kasih tahu Allah. Doa itu hanya bermanja-manja kepada Allah. Bermanja-manjalah kepada Allah.